Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Gita Jaya dari kelas 2 AKGE jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dan analisis mengenai balok beton. Pertama itu ada distribusi beban balok beton secara manual. Nah, pertama itu kita kumpulkan dulu data-data yang diketahui. Ya, yang pertama itu ada bentang balok A12-nya itu yang ini dan ini itu 6,4 meter. Terus jarak antara balok ini dan ini itu 3 meter masing-masingnya. 3 meter. Untuk tebal platnya itu 150, tebal plat ini itu 150 mm atau 15 cm. Dan beban hidup yang digunakan itu diasumsikan sebagai balkon atau dek. Beban hidupnya itu yang ini. Nah, kombinasi beban yang digunakan itu 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Nah, masukkan data bebannya. Nah, beban beton bertulangnya itu menurut SNI untuk balok beton bertulang sederhana itu 2400 kg per meter kubik umumnya. Dan untuk beban hidup balkon atau dek itu 4,79 kN per meter persegi. Nah, ini referensi ini saya ambil dari SNI. Untuk dimensi bebannya itu perhitungannya seperti ini. Untuk mencari H itu dapat menggunakan rumus L per 16 atau bisa juga L per 12, bisa juga L per 20. Nah, ini tuh tertera juga dari SNI. L per 16 sama dengan 6,4. L nya itu ini 6,4 per 16 sama dengan 0,4 atau 400 mm. Untuk mencari B nya, B itu sama dengan setengah kali H, setengahnya H. Jadi setengah dikali 400 itu sama dengan 200 mm. Jadi dimensi yang didapatkan itu 200 per 400. Untuk distribusi beban matinya itu pertama menghitung beban balok sendiri. Beban balok ini itu dihitung dulu. Caranya dengan mengalihkan dimensi dengan panjangnya dan juga tadi bebannya. Bebannya itu ini. Hasilnya 1228,8 kg. Nah, untuk beban meratanya itu beban sendiri balok dibagi per panjang dari baloknya. Nah, ini saya salah ini. Harusnya 6,4. Nah, hasilnya udah benar, 192 kg per meter. Nah, untuk beban plat tinjauannya itu yang ini itu dicari per tumpuannya. Jadi setengah kali 3 itu ini titik beratnya itu kan di setengah sini, ditambah ini titik tengahnya lagi titik beratnya ini, dikalikan sama panjangnya ini, dikali tebal, baru dikali beban beton. Hasilnya 6.912 kg. Nah, untuk beban merata plat tinjauannya sama. Jadi beban ini dibagi panjang balok betonnya 6,4, hasilnya 1080 kg. Jadi dihasilkan beban mati atau dead load itu jumlah dari balok ini, beban dari balok ini ditambah dengan beban dari balok ini.
Jadi 192 ditambah 1080 sama dengan 1272 kg. Nah, untuk distribusi beban hidup itu yang kita gunakan itu hanya yang ininya saja. Jadi beban plat tinjauannya sama, namun yang berbeda tuh ini bebannya tuh ini diubah ke kilogram jadi 479, dikalikan bentangnya, hasilnya seperti ini. Lalu untuk beban merata plat tinjauannya juga sama, hasil beban tadi dibagi panjang bentangnya, hasilnya 1437 kg per meter, dan dihasilkan beban hidupnya itu 1437 kg per meter. Ya, ini harusnya per meter nih, salah. Nah, oke, selanjutnya itu menghitung perhitungan momen dan lintang. Untuk beban merata di sini tuh perhitungannya itu kan tadi diambil dari kombinasi beban ini, di sini kombinasi beban yang ini. Nah, itu ini jadinya hasilnya sudah ada. Jadi yang ini dikali 1,2 ditambah ini dikali 1,6. Nah, hasilnya ini 3825,6 kg per meter. Nah, lalu dicari menggunakan perhitungan Mekrek seperti biasa. VA nya itu sama dengan 12.242. Karena ini simetris, maka sama beban dibagi rata, 12.242 juga VB untuk VB nya. Nah, untuk mencari momen maksimalnya tuh pakai perhitungan Mekrek biasa, didapat jaraknya itu 3,2 meter. Tinggal dimasukkan ke rumus ini di atas yang ini, lalu hasilnya seperti ini, 19.587,33 kg meter. Nah, untuk gambar diagram momen dan lintangnya ini itu yang VA, ini yang VB, dan ini untuk momen maksimumnya. Untuk beban merata dan simetris seperti ini tuh di tengah bentang. Selanjutnya menganalisis balok beton untuk tulangan rangkap. Nah, jadi tulis dulu beberapa data yang diketahui seperti F aksen C sama dengan 40 MPa, Fy sama dengan 330 MPa, selimut betonnya 25 mm, dan diameter tulangannya itu 13 mm yang atas dan bawah, dan berjumlah 4 buah masing-masing. Pertama cari dulu DS-nya. DS-nya tuh ini, itu dengan rumus selimut beton ditambah setengah diameter tulangan, karena setengahnya ini ke sini. Nah, selimut beton tadi ini 25 mm ditambah setengah 13 kali 13, hasilnya 31,5 mm. Karena diameter tulangan atas dan bawah dan jumlahnya pun sama, maka D dapat disimpulkan D aksen itu sama dengan DS. Nah, untuk D-nya sendiri itu H ini dikurangin DS, hasilnya 368,5 mm. Untuk betanya itu 0,85 dikurang 0,05 dikalikan F aksen C dikurang 28 per 7, hasilnya 0,764. F aksen C nya 40. Selanjutnya itu mengecek tulangan minimumnya menggunakan rumus ini.
masukkan data-data yang sudah diketahui seperti f aksen C nya 40, B nya itu 200 dimensinya dari dimensi atau lebar, lalu D nya itu ini D 368,5 dibagi FY nya ini, dan hasilnya segini 353,121 mm persegi ini, milimeter persegi. Nah ini tuh hasilnya tidak boleh lebih kecil dari rumus ini. Nah, dan terbukti hasilnya benar-benar tidak lebih kecil. Nah, setelah dicek dan benar, lanjut pada rumus selanjutnya, yaitu CC ditambah CS sama dengan TS. Nah, karena ada dua unsur yang belum diketahui, yaitu Fs dan Fy, maka diasumsikan seperti ini. Asumsi tulangan tarik leleh dan tulangan tekannya itu belum leleh. Bisa juga tulangan tariknya leleh, tulangan tekannya leleh. Bisa juga tulangan tariknya belum leleh, tulangan tekannya leleh. Jadi tinggal dicocok-cocokkan mana yang benar sesuai. Lanjut untuk mencari AS itu dengan rumus 1/4 pi d kuadrat dikali n nya itu jumlah tulangan ini yang digunakan. Hasilnya 530,66. Karena sekali lagi, karena diameter tulangan dan jumlahnya sama antara yang atas dan bawah, maka dapat disebutkan AS itu sama dengan AS aksen 530,6 mm. persegi. Nah, masukkan rumus CC itu sama dengan 0,85 kali F aksen C dikali A dikali B, sedangkan A itu sama dengan beta 1 dikali C. Nah, jadilah seperti ini dikali B. Lalu untuk CS itu sama dengan AS aksen dikali Fs. Nah, untuk Fs sendiri itu rumusnya ES dikali epsilon S aksen ini sama dengan TS itu AS dikali FY. Nah, melanjutkan perhitungan seperti di bawah. Epsilon S nya itu diuraikan lagi menjadi ini. Nah, ini nanti ada penjelasannya kenapa rumusnya menjadi seperti ini. Lalu dikali AS kali FY. Masukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu F aksen C 40, beta satunya itu ini 0,764, lalu dikali C belum diketahui kali 200 itu lebarnya, ditambah AS aksen tadi 530,66 dikali ES itu 200.000, itu udah ketetapannya. Lalu C kurang D aksen ini 31,5 dibagi C dikali 0,003 itu epsilon C, itu sudah ketetapan. Lalu sama dengan AS nya itu sama dengan 530,66 dan FY nya itu sama dengan 330. Dikalikan seperti ini, dibuat
menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Lalu C-nya dicari menggunakan rumus ABC dan ditemukan C-nya itu seperti ini. Karena tidak mungkin hasil C itu minus, maka dari itu diambil nilai yang positif. Setelah itu masukkan pada rumus. Untuk mencari A, masukkan rumus seperti ini. A sama dengan beta 1 dikali C. Beta 1 nya sudah diketahui, yaitu 0,764. Lalu C nya itu yang ini, yang tadi dari hasil persamaan 32,261, sehingga hasil A itu adalah 24,647. Selanjutnya mengecek daktilitas dari tulangan. Syaratnya itu A nya harus lebih besar daripada A balance. A balance didapatkan dari beta 1 dikali C balance. Nah, C balance itu dihasilkan dari rumus ini. Nah, rumus ini didapatkan dari segitiga di awal ini, dia diagram tulangan. Ini tuh dihasilkan dari situ, dan rumus ini itu dihasilkan dari perbandingan segitiga. Alas bagi tinggi sama dengan alas segitiga ini di tinggi, dibagi tingginya D. Tingginya D bisa dilihat di sini, tingginya D, setinggi D. Setelah dimasukkan persamaan, karena ada beberapa unsur yang belum diketahui seperti ES, supaya bisa, karena ada di sini ada dua unsur yang belum diketahui, yaitu CB dan epsilon S, maka butuh pengali agar supaya epsilon S ini berubah jadi FC. Maka dari itu dikalikan dengan ES per ES. ES itu sama dengan 200.000. Nah, 200.000 dikali 0,003 itu hasilnya 600 dikali D. Nah, dan ES dikali epsilon S itu hasilnya FY. Dan balik lagi, 200.000 dikali 0,03 itu 600. Nah, sehingga jadilah rumus ini, rumus CB. Nah, lanjut, setelah didapatkan rumusnya, tinggal masukkan angkanya dari data-data yang telah diketahui. D itu sama dengan 368,5 dan FY nya itu 330. Hasil CB, jadi hasil CB itu sama dengan 237,742. Lalu masukkan rumus AB di awal, yang ini. Masukkan CB yang sudah diketahui tadi, dan hasil AB nya itu 181,635. Nah, sini terbukti bahwa mohon maaf, ini salah tanda. Ini seharusnya lebih kecil. A nya itu harus lebih kecil daripada A balance. Nah, terbukti. Nah, jika sudah benar, lanjut untuk pengecekan tulangan tarik lelehnya. Nah, untuk tulangan tarik lelehnya ini, persyaratannya epsilon S nya itu harus lebih besar pada epsilon Y. Nah, jadi seperti ini. Nah, rumus ini didapat lagi dari diagram tadi. Jadi segitiga ini
dibandingkan dengan ini. Alasnya ES dibagi alas 0,03 sama dengan DC D min C dibagi C. D min C itu didapat dari sini. D min C menghasilkan ini. Tinggi ini. Nah, lalu pindahkan 0,03 ini ke sini supaya dapat dicari epsilon S nya. Nah, lalu setelah itu masukkan data-data yang telah diketahui. D nya itu 368,5 dikurang C nya 32,261 dibagi 32,261 dikali 0,003. Untuk F nya tadi 330 dan ES nya 200.000. Maka dihasilkan 0,031 itu lebih besar sama dengan daripada 0,00165, maka ini memenuhi. Selanjutnya cek tulangan tekan belum leleh. Nah, untuk persyaratan yang belum leleh itu epsilon S aksennya itu harus kurang sama dengan epsilon Y nya. Nah, epsilon Y ini maksudnya tuh bahwa ini tuh telah leleh. Nah, supaya belum leleh, maka itu nilai epsilon S nya itu harus kurang dari epsilon Y nya. Nah, epsilon S aksen itu didapat dari rumus ini. Nah, rumus ini tuh didapat dari persamaan segitiga lagi. Jadi segitiga ini berbanding dengan segitiga yang kecil ini. Alasnya itu epsilon S aksen dan dibanding 0,003. Tingginya itu ini C min D aksen. C min D aksen itu ini C min D aksen itu menghasilkan ini. Lalu dibandingkan dengan tinggi ini, yaitu C, dihasilkan rumus ini. Nah, lalu kita masukkan data-data yang telah diketahui. C 32,261 dikurang D aksennya itu 31,5 dibagi C nya itu 32,261 dikali 0,003 itu kurang dari 330 dibagi 200.000. Hasilnya terbukti benar. Lalu langkah selanjutnya menentukan nilai MN. Nilai MN ini didapat dari sini. Jadi momennya ini dikali dengan jaraknya ini, jarak dia. Jadi CC itu dari sini ke sini dan CS itu dari sini ke sini. Jadi CC dikalikan dengan D min setengah A dan CS itu dikalikan dengan D kurang D aksen. Karena arahnya sama jadi ditambah. Nah, lalu masukkan data-data yang telah diketahui. Seperti yang kita tahu, CC itu sama dengan 0,85 dikali F aksen C dikalikan A dikalikan B. Dan CS itu AS aksen dikali FS. Masukkan data-data yang telah diketahui. Lalu inilah hasilnya. Setelah itu menentukan nilai ini. Nah, ini tuh didapat dari hasil plot pada grafik. Setelah diketahui, cek MU nya itu apakah sudah lebih kecil sama dengan ini dikalikan MN atau belum. Nah, MU nya itu yang di awal tadi pada distribusi nih, distribusi beban. Ini MU nya.
masukkan MU-nya, lalu masukkan nilai ini 0,9 dan masukkan nilai MN, itu yang tadi nilai MN, ini dia MN, dan dihasilkanlah benar bahwa MU-nya itu kurang sama dengan ini dikalikan MN. Selanjutnya itu menganalisis atau desain tulangan geser. Nah, analisis ini tuh membutuhkan diagram lintang yang di awal, diagram lintang pada distribusi beban. Ini dia. Nih. Itu tuh fungsinya untuk mengecek sengkang yang akan digunakan, menganalisis sengkang nantinya. Oke, pertama-tama kita catat dulu data yang diketahui seperti tadi, yaitu F aksen C sama dengan 40 MPa, FY nya itu 330 MPa, selimut betonnya 25 mm, dan untuk nilai leleh sengkangnya itu 240 MPa, diameter sengkangnya 10 mm, dan diameter tulangannya 13 mm. Pertama-tama cari lagi DS dengan cara selimut beton ditambah, karena ada sengkangnya maka harus ditambah diameter sengkang tambah setengah dari tulangan, diameter tulangan. Hasilnya itu pas 1,5 mm. Nah, karena datanya sama antara tulangan yang atas dan tulangan yang bawah, atau tulangan tarik dan tulangan tekannya sama, maka dapat disimpulkan bahwa D aksen dan sama dengan DS. Nah, untuk mencari D itu sama H dikurangi D aksen, 400 dikurang 41,5 sama dengan 358,5 mm. Nah, untuk nilai diameter geser dan torsinya itu 0,75. Ini tuh udah berdasarkan referensi dari SNI. Sekarang itu menghitung kekuatan gesernya. Kekuatan geser itu syaratnya bahwa nilai ini dikalikan Vn itu harus lebih besar sama dengan VU. VU itu nilai lintang. Ini lintang ini. Nah, untuk Vn itu didapat dari Vc ditambah Vs. Nah, untuk Vc itu rumusnya seperti ini, 0,17 dikali lambda dikali akar F aksen C dikali B dikali D. Nah, untuk beton normal lambdanya itu 1 sama dengan 1. Masukkan data yang telah diketahui, 0,17 dikali 1 dikali akar 40 dikali 200 dikali 358,5. Hasilnya itu 77.090 Newton. Nah, lalu dicarilah nilai ini kali Vc. Seperti yang sudah diketahui bahwa nilai ini itu sama dengan 0,75 untuk tulangan geser. Kalikan dengan 77.000 dan hasilnya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan setengah ini dikali Vc sama dengan 28.908,75 Newton. Nah, ini fungsi ini itu untuk menentukan apakah kita butuh mendesain tulangan gesernya atau cukup menganalisis tulangan gesernya. Nah, karena nilai VU-nya itu melebihi dari Vc, maka disimpulkan bahwa kita tuh harus membuat desain tulangan gesernya. Nah, apabila memang nilai VU-nya itu lebih kecil atau misalkan di tengah-tengah seperti ini, nah itu hanya cukup dianalisis saja tulangan geser minimumnya. Karena ini melebihi, maka itu harus dibuat desain tulangan gesernya. Pertama-tama itu
cari tahu dulu AV-nya dengan rumus 1/4 pi d kuadrat dikali jumlah kakinya. Jumlah kakinya itu umumnya 2. Ya, masukkan data-data yang telah diketahui dengan diameter tulangan 13 mm dan dikali jumlah kakinya 2. Hasilnya 265,33 mm. Lalu mencari nilai Vs dari perhitungan berikut. VO yang sepanjang, ini yang sepanjang, harusnya sepanjang jarak D, bukan melebihi. Sepanjang jarak D itu ini di sini itu ada tulang, di sini ada jarak, ini 0,35. itu didapat dari perhitungan nih. Itu lalu syaratnya itu bahwa VU itu kurang sama dengan Vn. Nilai ini dikali Vn. Nah, ini disubstitusi Vs yang kita carikan, Vs nya pindah ke sana. Jadi seperti ini persamaannya. Oh tidak. Maksudnya ini Vc nya pindah ke sini. Ininya pindah ke sini, ini jadi dibagi. Vs nya tetap, harusnya Vs nya tetap. Ini tidak seperti ini. Sudah seperti itu, dihasilkanlah persamaan ini. Lalu masukkan data yang telah diketahui. VU nya tadi 122.240 dibagi dengan nilai ini, itu 0,75, dan untuk VC di sepanjang jarak D itu sama dengan 0. Hasilnya ini. Lalu analisis bila mana VU nya itu melebihi VC. Sama rumusnya seperti tadi, namun VC nya itu dari hasil hitungan yang di awal tadi. Ini dia VC ini, menggunakan VC ini. Masukkan data-data yang telah diketahui, lalu ini hasilnya. Nah, lalu setelah itu mencari nilai S dengan menggunakan rumus ini. Vs sudah diketahui di awal. Untuk yang sepanjang jarak D itu ini 163.226,67. AV nya itu yang di awal pada halaman sebelumnya 265,33 maksud saya, dikalikan dengan leleh sengkangnya 240 dan dikalikan dengan diameternya itu 358, D nya maksudnya 358,5 dibagi S dan hasilkan S sama dengan 139,86 mm. Nah, untuk sengkang itu biasanya dibulatkan ke bawah jadi 100 mm. Nah, untuk analisis tulangan geser sepanjang VU melebihi VC itu sama rumusnya, Vs sama dengan AV dikali FYT kali D dibagi S. Vs di sini sudah diketahui. Untuk yang VU melebihi VC itu 86.136,67 Newton sama dengan 265,33 dikali 240 dikali 358,5 per S. Nah, S nya didapatkan 265,032 mm dan dibulatkan jadi 200. Nah, untuk tulangan geser sepanjang VU yang melebihi setengah VC itu beda lagi rumusnya. Ini rumusnya menggunakan rumus AV sama dengan 0,062 kali akar F aksen C dikali B kali S per FYT.
Nah, AV min-nya itu udah diketahui tadi di awal, yaitu udah 265,33 kali 2,0062 ini kelebihan 0 dikalikan akar 40 dikali 200 dikali S kali 240, dan diketahuilah bahwa S nya itu 813,895 mm dan dibulatkan menjadi 800 mm. Nah, untuk mengetahui jarak-jaraknya sendiri, jarak antar sengkangnya itu menggunakan ini, batas spasi tulangan geser. Nah, itu syaratnya itu S harus kurang daripada D setengah D. Nah, S nya itu 176 kurang dari 176 dibulatkan menjadi 175 S600. Maka itu karena ini hasil ini memenuhi persyaratan ini, maka dipakailah 100 mm. Sedangkan hasil ini masih di luar, masih mencakup ini, maka masuk gunakan ini 175 mm. Ini juga sama 175 mm. Nah, yang terakhir itu gambar penampang dan potongan balok beton bertulang hasil analisis. Ini penampangnya dengan dimensi 200 mm untuk lebarnya dan 400 mm untuk tingginya. 4D13 itu dimaksudkan bahwa penampang ini memiliki 4 pulangan dengan diameter 13. Untuk sengkangnya sendiri, sengkang yang ini yang kecil, yang tipis seperti ini, tipis ini itu 10 mm. Dan untuk selimut betonnya yang ini itu 25 mm. Nah, selanjutnya itu potongan. Nah, untuk jarak-jarak ini itu dihitung dari diagram lintang. Nah, untuk jarak ini tuh menggunakan perbandingan segitiga. Ini segitiga yang besar ini berbanding dengan segitiga ini. Untuk mencari jarak yang ini itu bisa dengan cara segitiga yang ini dibanding dengan segitiga yang besar ini, lalu ketemu hasilnya ini, baru dikurang ini hasilnya. Lalu untuk sisanya ini tambahkan dikurangkan dengan 3,2, karena ini simetris maka setengah, jadi tengah bentang 6,4 bagi 2 itu 3,2 ditambahkan dikurangi 3,2 meter, hasilnya 0,93 seperti itu. Nah, untuk jarak antar sengkangnya itu berpatokan pada ini. Nah, karena untuk tulangan geser sepanjang jarak dianya itu menggunakan 100 mm, jadi 100 mm jarak antar sengkangnya sampai sepanjang 0,93 meter. Lalu ini 175 sampai sini 175. Di sini ada untuk diameternya itu 0,35. Ini tuh yang D, ini tuh yang V lebih VC, dan ini yang V lebih setengah VC. Nah, untuk yang ini karena simetris, bidangnya simetris sama, maka tinggal di mirrorkan saja, di sama ulang, cukup
cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.